Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sartina, mahasiswa Pasca Sarjana UT UPBJ Pekanbaru di Tembilahan. Di sini saya akan menjawab diskusi sesi 9 pada mata kuliah 5302 yaitu Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada sesi 9 ini yang akan kita bahas yaitu mengenai topik sistem pendidikan di negara-negara maju. Berikut ulasannya. Pada diskusi ini ada pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, menurut Anda, apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah materi pengayaan sesi 9.1 tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Jika ya, apakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak, Anda rasakan, jelaskan alasannya. Saat Anda menjelaskan pertanyaan diskusi ini, sebutkan nama sekolah dan daerah Anda mengajar atau bekerja. Baiklah, di sini akan saya jawab pertanyaan pertama ini, yaitu mengenai analisis kesenjangan pendidikan studi kasus isu OECD PS realita di SD Negeri 008 Batatul, Indragiri Hilir. Permasalahan pendidikan di negara maju yang utama meliputi seperti kesenjangan hasil belajar antar siswa, kemudian tekanan akademis yang tinggi, serta tantangan dalam penggunaan teknologi secara seimbang. Menurut pengalaman saya, tempat saya bertugas yaitu di SD Negeri 008 Batangtumu, Kecamatan Manda, juga merasakan ketidakseimbangan hasil belajar ini dan penggunaan teknologi. Namun dengan kendala yang lebih pada keterbatasan fasilitas dan sarana. Selain itu, tekanan akademik di sekolah ini mungkin tidak sebesar di negara maju karena konteks dan sistem yang berbeda. Selanjutnya, persamaannya terletak pada adanya kesenjangan dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sementara perbedaan utamanya adalah pada kondisi fasilitas dan tingkat tekanan akademik yang lebih rendah di SD Negeri 008 ini dibandingkan negara maju karena keterbatasan kami di sini karena jaringan sinyal internet juga itu mengalami seringkali mati lampu dan mengalami gangguan. Nah, ini salah satu hal penghambat dalam implementasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya untuk pertanyaan diskusi, pertanyaan kedua, paparkanlah pendapat Anda bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut. Menjelaskan pula bagaimana keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 dari BMP MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Baiklah, untuk pertanyaan tersebut saya akan menjawabnya. Negara-negara OECD mengatasi berbagai masalah pendidikan dengan menitik beratkan kebijakan yang mengedepankan keadilan dan pemerataan akses pendidikan. Mereka memperkuat peran guru sebagai fasilitator dan inovatif dan memastikan pelaksanaan yang fleksibel serta holistik. Selain itu, pendekatan mereka juga melibatkan pemberian dukungan khusus bagi siswa dari latar belakang kurang beruntung untuk mengurangi penurunan hasil belajar. Teknologi pendidikan digunakan secara seimbang agar tidak menggantikan interaksi sosial yang penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya mengenai keterkaitan artikel ini dengan materi modul 7 BMP MPDR 5302 sangat relevan karena modul tersebut membahas isu-isu pokok pendidikan dasar secara komparatif di berbagai negara, termasuk pentingnya menanggulangi ketimpangan pendidikan. Nah, modul ini pengungkapan pembelajaran dari praktek terbaik internasional dan perlunya kebijakan yang berpihak pada kualitas pembelajaran serta penguatan peran guru. Artikel memberikan contoh nyata bagaimana negara tersebut menetapkan prinsip-prinsip yang menjadi acuan berharga bagi pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya di Sekolah Dasar Negeri 008 Batangtumu, Kecamatan Kabupaten Indragiri. Baiklah, selanjutnya kita lanjut pada pertanyaan diskusi yang nomor 3. Sistem pendidikan di Jepang sangat menekankan pada pengembangan karakter, keterampilan akademis, dan kesehatan siswa melalui kurikulum yang komprehensif dan berstandar nasional. Kurikulum di Jepang dikenal dengan prinsip Chi Toku Tai yang meliputi pengetahuan Chi, moral dan karakter Toku, serta kesehatan fisik Tai.
Pembelajaran di Jepang mendorong sikap mandiri siswa dalam menggali pengetahuan dan memecahkan masalah, sekaligus memperkuat nilai moral dan emosional siswa melalui karakter pendidikan yang terintegrasi dalam setiap jenjang pendidikan. Mata pelajaran dasar menjadi bahan bahasa Jepang, matematika, seni, dan pendidikan moral diajarkan dengan metode yang aktif dan menanamkan tanggung jawab pribadi serta disiplin. Nah, dalam hal ini ada terlihat signifikan ya kesamaan yang telah kita laksanakan pada kurikulum Merdeka pada saat ini. Di Indonesia juga pada kurikulum kita menekankan kepada nilai-nilai moral, emosional siswa melalui karakter, kemudian kesehatan ya, seperti kearifan budaya lokal. Nah ini seperti ini sangat relevan juga dengan pendidikan yang ada di Jepang. Adapun keunggulan sistem pendidikan Jepang tercermin dari hasil tinggi yang dicapai dalam skor PISA, yang menunjukkan pencapaian belajar siswa di bidang membaca, matematika, dan sains. Kurikulum yang terstruktur dengan baik dan didukung oleh guru berkualitas serta sistem evaluasi yang holistik membuat Jepang sukses mempertahankan standar pendidikan yang tinggi. Selain itu, pembelajaran yang juga menitik beratkan pada pengembangan karakter serta keterampilan hidup menjadi faktor penting keberhasilan pendidikan di Jepang. Menjadikan siswa tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga berkepribadian kuat dan siap menghadapi tantangan global. Nah, hal ini patut kita menjadi acuan ya untuk pendidikan karakter baik dari segi literasi dan keterampilan di Indonesia. Dalam pembahasan soal 1, 2, dan 3, di sini saya akan berikan kesimpulan bahwasanya negara OECD menerapkan kebijakan pendidikan yang berfokus pada keadilan, pemerataan, dan penguatan peran guru dalam menciptakan sistem pembelajaran yang holistik dan inovatif. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi pencapaian belajar melalui dukungan khusus bagi siswa yang kurang beruntung, serta menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan interaksi sosial agar siswa tidak hanya unggul secara akademis tapi juga berkembang secara karakter dan emosional. Pendekatan ini sangat relevan dengan materi modul 7 BMK MPDR 5002 yang menekankan pentingnya penguatan kualitas guru dan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Sehingga sistem pendidikan di Jepang sebagai salah satu anggota OECD menunjukkan keunggulan dengan kurikulum berstandar nasional yang mendapatkan pengembangan karakter, pengetahuan, dan kesehatan siswa serta seimbang. Kemudian keberhasilan Jepang tercermin dari hasil PISA yang tinggi, yang didukung oleh metode pembelajaran aktif, pendidikan karakter yang terintegrasi, dan evaluasi komprehensif. Kemudian implementasi kebijakan negara tersebut, model pendidikan Jepang ini memberikan pelajaran penting bagi pengembangan pendidikan di Indonesia, termasuk sekolah tempat saya bertugas, dalam upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan secara merata serta menghasilkan peserta didik yang siap menghadapi tantangan global. Demikian paparan dari saya pada diskusi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.